Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mukhtar wa ala alihi wa ashabihi akhyar wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wardaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma inna nas'aluka wa nawajjahu ilaika bisultani awlika fi hadzal zaman. Syekh Muhammad Abdul Ghafir Maslul fi hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah. Para pecinta kesian jiwa, kita bersyukur baru saja kita sama-sama mengikuti khidmat amaliyah manakib, dan hari ini kita sama-sama kita memasuki khidmat ilmiah manakib. Sebagai keseimbangan ilmu amaliyah, amal ilmiah, itulah moto yang kita sama-sama kita sanjungkan. Artinya kita beribadah berdasarkan ilmu, dan ketika kita berilmu maka diamalkan, maka seimbang. Kita bersyukur hari ini terus diberikan oleh pengersa Abah kekuatan lahir batin untuk sama-sama sekuat tenaga mengamalkan, mengamankan, melestarikan kalimat la ilaha illallah. Penting sekali kalimat la ilaha illallah, dan kita tahu kenapa sepenting ini kalimat la ilaha illallah diucapkan, diistiqomahkan oleh guru-guru kita. Jadi kita mesti sadari betul bahwa kalimat la ilaha illallah ini tidak hanya masa kita, tidak hanya oleh kita, tetapi sudah dilakukan oleh guru-guru kita terdahulu. Sudah teruji kalimat ini. Dari Abah Aos, Abah Anom, Abah Sepuh, sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah mengatakan afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling utama aku ucapkan dan sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, artinya kalimat ini betul-betul teruji. Sudah dilakukan oleh pendahulu kita, oleh pendahulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalimat zikir ini afdolu. Kita sudah sangat mafhum bahwa semua amal ibadah kita yang mengingatkan kepada Allah itu zikir. Ketika kita sholat, ketika kita zakat, puasa, haji, kita baca subhanallah, alhamdulillah, baca Allahu Akbar, dan lain sebagainya, baca Al-Quran juga. Ketika mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikir. Tapi di sini, sebagaimana hadis Nabi yang dikutip oleh pengersa Abah Anom dalam kitab Miftahus Sudur, adalah kalimat yang paling utama yang disebutkan, diucapkan olehku dan oleh orang sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi yang pertama kita sadari betul bahwa kalimat ini bukan main-main. Artinya kalimat yang sudah teruji dan terbukti bisa membawa orang selamat dunia akhirat. Nah, bahkan di dalam kitab Miftahus Sudur, hebatnya kalimat la ilaha illallah ini bisa membersihkan orang daripada sifat-sifat syirik-syirik baik jali dan khofi. Bayangkan di situ. Kata Miftahus Sudur, wa hadhil kalimatut thayyibah. Nah, disebutnya juga kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Kama tutahhiru dzakir anis syirkil jali tutahhiruhu anis syirkil khofi. Nah, dapat membersihkan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari kalimat orang-orang yang telah melakukan syirik jali dan khofi, baik yang jelas ataupun yang khofi. Artinya betapa hebatnya kalimat la ilaha illallah ini. Nah, tetapi mesti kita ingat, kalimat la ilaha illallah ini hebat atau tidak hebat tergantung kita punya sanad atau tidak, punya silsilah atau tidak, diberikan oleh siapa. Kita sering dengar burung beo pun diajarkan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Anak kecil pun bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apakah kalimat la ilaha illallah yang seperti itu yang bisa membersihkan orang daripada syirik khofi
yang samar, atau terang-terangan kita syirik kepada Allah. Padahal kita tahu syirik kepada Allah itu sangat besar, dosa besar. Tetapi dalam kitab Miftahus Sudur, Abah Ano mengatakan bahwa kalimat thayyibah ini bisa membersihkan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu terbersihkan, dibersihkan daripada syirik khafi dan syirik jali. Nah, tentu kalimat la ilaha illallah ini harus diambil dari seseorang. Nah, seseorang itu adalah guru. Harus ditalkinkan, ditanamkan kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak sembarang kita mendapatkan dari guru SD kita, guru SMP kita, pengajian kita, di majelis taklim kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi masih ditanamkan, ditalkinkan. Ada prosesi, ada sebuah ritual, yaitu ijazah talkin. Itulah yang sebenarnya kalimat itu mengandung bobot. Maka dosa langit dan bumi ketika orang dibandingkan dengan kalimat Allah, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat. Artinya apa? Walaupun orang datang misalkan dengan dosa yang banyak, maka dia ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan terampuni. Nah, tetapi syaratnya adalah tadi, harus kalimat la ilaha illallahnya yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai ke pewarisnya para nabi, sampai disilsilahkan kepada kita semua, diijazahkan kepada kita semua. Nah, maka kita bersyukur. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu sudah diijazahkan sampai silsilah kita kepada pengusaha Abah Awas. Nah, inilah kalimat la ilaha illallah sangat berbobot sekali. Maka dikatakan juga kalimat la ilaha illallah ini di dalam kitab Miftahus Sudur yang kita sama-sama baca adalah apa? Wa tuzakkin nufusa 'anil radzaili wasifatul hayawaniyah. Dengan kalimat la ilaha illallah maka akan membersihkan jiwa orang, hati orang 'anil radzail, dari kotoran-kotoran. Jadi kalau kita sering mandi tiap hari, maka sebenarnya kita membersihkan kotoran-kotoran jasmaniah. Kadang orang lebih penting membersihkan yang jasmaniah. Sehari Anda bisa bayangkan kalau tidak mandi seperti apa. Jangan sehari tidak mandi. Kadang kita sampai 3 kali, minimal 2 kali pagi sore. Itu luar biasa. Kita merasa ada yang kotor kalau kita tidak mandi. Tetapi kita lupa, hati pun punya kotoran-kotoran. Kolbu pun punya kotoran-kotoran. Ada noktah-noktah. Andai kan noktah itu yang di dalam kolbu tidak dibersihkan, maka dia kotor. Ya, seperti kotoran dalam tubuh. Terasa dekil in the kumel, gitu ya. Nah, kolbu juga punya dekil in the kumel ketika tidak dibersihkan. Nah, cara membersihkannya, fisik kita dengan mandi, dengan kita memberikan aroma, pakai sabun. Nah, kita pun sama. Ada rozail, dibersihkan dengan cara berzikir kepada Allah, dengan manakiban, dengan khotaman, sholat-sholat. Ini adalah satu kesatuan untuk membersihkan jiwa kita. Maka di sini jelas, waktu zakin nufus anil rozail, membersihkan jiwa kita dari rozail, kotoran-kotoran, wasifatul hayawaniyah, dan sifat-sifat hewan. Kita ingat, sebentar lagi kita Idul Adha. Itu adalah di mana secara syariat orang menyembelih binatang, menyembelih hewan kurban, ada kambing, ada sapi. Artinya apa? Secara syariat kita bisa berbagi kepada orang lain. Tetapi secara hakikat thariqah adalah kita menyembelih hewan-hewan yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena tadi jiwa kita juga ada sifat-sifat kehewanan. Sifatnya hewan itu kan suka memukul, suka ngambil barang orang, suka nyeruduk, suka tendang sana, tendang sini, sentimen sana, sentimen sini, dengan kata-katanya, dengan perilaku, segala macam. Itu adalah sifat-sifat hewan. Maka secara hakikat adalah kita dengan kalimat la ilaha illallah ini sebenarnya kita menyembelih sifat-sifat kehewanan di dalam diri kita, kebinatangan di dalam diri kita. Secara syariat kita punya harta, silakan nanti Idul Adha kita kurbankan, mau sapi kah, mau kambing kah, kita kurbankan. Tetapi secara hakikat juga kita mesti imbangkan, yaitu dengan cara apa? Dengan memperbanyak zikir kalimat la ilaha illallah. Seimbang. Jadi tidak hanya syariatnya. Atau dibalik, kita ada rezeki, cukup saya dengan zikir la ilaha illallah saja. Tidak, Abah juga keseimbangan. Artinya kalau kita punya rezeki, silakan berkurban secara syariat.
Dan ingat, kita pun punya alat untuk memotong hewan kebinatangan di dalam diri kita dengan cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Perbanyak itu. Nah, maka Abah mengajarkan kepada kita cara mengucapkan kalimat la ilaha illallahnya setelah ditalkinkan, setelah dimasukkan di dalam kalbu kita, kita mesti betul. Yang pertama, kita mesti tutup mata. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus tutup mata gitu. Jadi saya masih sering lihat beberapa ikhwan, mungkin ikhwan yang baru ya, dia nggak tutup mata gitu. Jadi ketika zikir, Anda bisa bayangkan ketika zikir la ilaha tidak tutup mata. La ilaha illallah itu nggak enak. Suara kita keluar gitu, dan kita banyak yang kita lihat. Kita lihat kanan, kiri, depan, ada serangga, kita lihat di tembok gitu ya. Nah, kata Abah, tutup mata. Jadi ketika zikir jahat, tutup mata. Kenapa? Tutup mata inilah kita menambah konsentrasi agar kita masuk ke dalam. La ilaha illallahnya bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita. Nah, jadi tutup mata ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tutup mata. Kenapa? Dengan tutup mata sebenarnya asra'u fi tanwiril qulub, mempercepat proses untuk memberikan cahaya kepada kalbu kita. Karena kita fokus kepada kalbu kita. Tutup mata, begitu ya. Setelah tutup mata, yang kedua harus ada suara. Zikir jahar kita harus ada suara. Ada orang zikir hanya ini namanya zikir khafi gitu ya. Zikir itu ada suaranya, zikir jahar. Jadi ada suaranya minimal terdengar oleh telinga kita gitu. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Jadi jangan begini. Nah, ada seperti itu. Ini nggak ada suaranya, zikir khafi namanya ya. Jadi yang pertama kita tutup mata, sama-sama kita kita repetition ya. Kita berikan motivasi ke diri kita masing-masing. Pertama tutup mata, yang serius fokus seperti orang bermeditasi. Yang kedua ada suaranya, jahar minimal terdengar oleh telinga kita. Dan yang ketiga mesti bergerak, gitu. Bergerak. Ada orang mengatakan, Pak, kenapa zikir yang diajarkan Abah Aus kok teriak-teriak, suaranya kencang-kencang gitu. Saya katakan zikir yang diajarkan Abah Aus tidak kencang-kencang, tidak teriak-teriak, tetapi la ilaha illallah, bukan teriak-teriak begitu ya. Atau keras zikirnya enggak, tapi la ilaha illallah. Jadi tutup mata, udah gitu kita ada suaranya, yang ketiga bergerak, al-harokah barokah gitu ya. Bergerak itu berkah gitu ya. Harokatul zawahir tujibu barokat bergeraknya zawahir itu ada menggerakkan sesuatu yang di dalam diri kita. Nah, itu ada satu makalah seperti itu. Nah, jadi kita bergerak. Kita tutup mata, ada suaranya, kita gerakan. Nah, ketika menggerakkan ini kita harus betul-betul yang pertama kita boleh dengan cara 3 kali ditarik dari bawah sampai melewati dada tengah sampai ke atas gitu ya. Ini adalah mesti kita rasakan betul. Tarik dari bawah melewati di sini ada namanya latifatul akhfa sampai 2 alis namanya latifatul nafas sampai ke latifatul jasadiyah. Jadi ini rumus yang diajarkan ahli tazkiyatun nafas, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Beliau merumuskan bahwa di dalam diri kita ada titik-titik Tuhan. Maka mesti bergerak titik itu. Melewati akhfa, latifatun nafas, dan rodhail. Baru ke kanan, ilaha. Ada latifatul khawfi dan latifatul sirri di sini. Latifatul roh. Ilallah. Di sini nanti ada latifatul sirri dan latifatul qalbi. Nah, jadi kita gerakin la ilaha illallah. Nah, itu mesti 3 ini. Tutup mata, ada suaranya, dan bergerak. Jadi kalau 3 kali, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, baru kita ritmenya yang Abah ajarkan adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena gerakan di dalam zikir khafi tadi. Gitu. Tak 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 gitu ya. Jadi la ilaha illallah.
gitu. Nah, jadi 3 aspek itulah yang diajarkan guru kita, yaitu dengan cara tutup mata, gerakan tubuh kita atau kepala kita. Yang ketiga adalah ada suaranya. Itulah zikir zahar la ilaha illallah. Zikir yang bisa tadi afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, kata Nabi. Jadi kalimat yang paling utama yang diucapkan Nabi dan orang-orang atau Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah kalimat la ilallah. Dan kalimat inilah kalimat yang bisa membersihkan orang daripada syirik khafi dan syirik jali, yaitu mesti ditalkinkan, ditanamkan oleh guru kita, dan cara mengucapkannya dengan cara minimal 3 tadi, tutup mata, ada suaranya, dan gerakan tubuh kita. Illallah. Nah, ibu bapak sekalian, para pecinta kesehatan jiwa, kenapa sore ini saya membahas tentang ini? Ini menjadi penting untuk kita ingat-ingat bahwa ketika kita betul-betul melaksanakan SOP yang diberikan oleh guru kita, maka di situ bermanfaat untuk diri kita, manfaat untuk kehidupan kita. Suasana hati kita berubah, yang tadinya kita mengalami suasana yang tidak bagus menjadi bagus. Kalimat zikir ini menjadi cahaya di dalam kalbu kita, sehingga kita betul-betul mendapati bagaimana makna kalimat la ilaha illallah ini sungguh berbobot. Kalimatnya sudah teruji, la ilaha illallah, dan orang yang mengucapkannya teruji, yaitu guru kita. Dan insya Allah kita punya tempat yang teruji juga, yang sudah hebat, unggul, yaitu di masjid-masjid kita. Di mana tempat sujud, itulah masjid kita. Sajadah adalah masjid kita. Kata Baos, tidak ada yang paling mulia, paling hebat di kolong langit ini kecuali masjid. Karena masjid itu tempat sujud. Abah menjelaskan lebih dalam lagi. Di mana masjid? Masjid itu adalah tempat orang sholat. Masjidun, tempat sujud, di mana kamu sujud, itulah masjid. Artinya, kita sudah punya guru, gurunya unggul, punya alat la ilaha illallah, la ilallahnya unggul, dan kita punya tempat sajadah adalah tempat yang paling unggul di kolong langit ini. Alhamdulillah. Nah, maka kita sebagai murid Abah kemana-mana mesti bawa sajadah. Saya ingat di dalam mobil Abah itu selalu ada sajadah. Satu saat saya perjalanan dengan Abah pada masa Abah Anom. Abah Awas dulu ngajak saya di daerah Jawa Tengah. Kita datang ke satu tempat manakib, dan Sahibul Hajat menyiapkan hotel yang paling indah di kota itu. Nah, akhirnya kita naik ke lantai sekian. Saya bertiga, Abah Aos, saya, dan almarhum Mang Somad, drivernya Abah. Langsung ditemani oleh yang punya hajat. Kata yang punya hajat, Abah silakan, ini hotelnya, silakan Abah istirahat. Kata yang punya hajat seperti itu. Maka Abah Aos langsung naik ke kasur, langsung tidur. Pura-pura tidur. Sudah tidur, langsung kata yang punya hajat, Mas, Abah sudah tidur ya? Iya, sudah istirahat, sudah tidur. Ya udah kalau gitu saya turun. Langsung yang punya hajat turun. Ketika sudah turun, Abah langsung bangun. Kata Abah, Han mana? Kasur Abah, kasur Abah. Saya langsung turun di mobil Abah, langsung ambil sajadah. Kasur Abah adalah sajadah. Maka semalam itu hotel yang paling bagus di kota itu nggak kita tidurin gitu ya. Hanya kita liatin aja. Abah di samping kasur gelar sajadah, sholat 2 rakaat, zikir sampai Abah tawajuh sampai jam 2 bangun mandi ya, jam 1 waktu mandi, langsung sholat lagi, zikir lagi sampai subuh. Dan begitu seterusnya. Dan saya mengikuti walaupun saya tidur di belakang, langsung saya tidur jeglak gitu ya. Nah, artinya apa? Itu kita belajar dari Abah, ternyata kasur Abah adalah sajadah, masjidun, tempat sujud. Nah, maka saya belajar dari situ. Di mana-mana kita mesti bawa sajadah. Minimal kalau kita bawa kendaraan motor, ya kita bawa sajadah yang bisa dilipat-lipat kecil ketika nanti kita sholat gitu. Kalau kita punya ada kendaraan mobil, ya di mobil wajib ada sajadah. Kita nanti bisa untuk sholat. Ini adalah sunnah guru gitu ya. Kita mengikuti sunnah guru. Tapak guru. Karena apa? Tapak guru adalah robito kepada guru. Jadi kalau kita mengikuti sunnah-sunnah yang baik dari beliau, sesungguhnya kita sedang robito kepada pengersa Abah. Kenapa? Karena yang dilakukan Abah adalah baik. Yang dilakukan Abah adalah sesuatu dalam rangka kita meningkatkan diri kepada Allah.
agar hati kita terpaut dengan sajadah. Kalau hati kita terpaut dengan sajadah, maka kita pun akan terpaut dengan apa yang dilakukan di atas sajadah. Ya ada lain, salat, zikir, la ilaha illallah. Nah, itu. Jadi alhamdulillah kita bisa belajar dari perilaku pengeras Abah yang mulia untuk kita ikuti. Mulai sekarang beli sajadah yang paling bagus, yang paling empuk, siapkan di kendaraan kita. Siapkan di tas kita, disiapkan di motor kita, di mobil kita untuk kita bawa kemana-mana. Kita untuk banyak zikir, banyak sholat. Karena Abah itu kerjanya sholat gitu ya. Saya pernah ikut sama Abah dulu ketika di Jakarta nonton film. Abah kan filmnya film kungfu, senengnya gitu ya. Satu saat ada film, nonton tuh. Ternyata harus melewati waktu sholat asar. Ternyata Abah sebelum nonton sholat dulu. Sambil duduk di atas kursi menghadap bioskop. Sholat 2 rakaat dulu gitu ya. Sholat sunnah padahal sebelum waktu asar. Pas waktu asar apalagi sampai khotaman. Itulah beliau. Karena era sekarang kita nggak bisa dipungkiri murid-murid Abah ada yang sufi, ada yang suka film, ada yang suka nonton gitu ya. Maka apa tidak menghalangi, tetapi di situ kita terikat terpaut dengan ajaran kita, dengan kalimat la ilaha illallah. Agar apa? Kita sama-sama gitu. Kita tidak uzlah itu tidak mesti harus kita jauh dari keramaian, jauh daripada hiruk pikuk, akhirnya ke gunung, ke hutan, sampai ke laut, sampai tinggalkan anak istri. Uzlahnya bukan begitu. Uzlah itu adalah mengosongkan kalbu kita selain Allah. Jadi hanya Allah yang ditetapkan. Biarkan tubuh kita bekerja, biarkan tubuh kita bersama orang banyak, tapi kalbu kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah uzlah yang diajarkan Abah. Uzlah bukan ke laut, uzlah bukan ke hutan, tapi uzlah ke Jakarta. Makanya Abah, awas, oleh Abah Anom diperintahkan pertama kali uzlahnya adalah Jung angkat manakib di Jakarta. Makanya dalam sejarahnya masa Abah Anom, Abah Awas banyaknya di Jakarta. Manakibnya di kota-kota besar, di perkantoran, di rumah-rumah elit, di anggota DPR RI, MPR ya, di tempat masjid-masjid. Kenapa? Abah Awas uzlah. Secara fisik beliau milik semua orang, milik umat, tetapi kalbunya hanya milik Allah. Itulah uzlah. Caranya apa? Yaitu yang sudah ditanamkan. Cara uzlahnya adalah dengan cara kalimat yang ditalkinkan, kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah inilah yang sebenarnya alat untuk uzlah. Ismu zat inilah yang ditanamkan dalam kalbu sebagai alat untuk uzlah. Karena terbang kalbu kita hanya kepada Allah dengan zikir khafi. Orang yang tidak punya zikir khafi nggak bisa uzlah secara hati, nggak bisa, mudah terpengaruh gitu ya. Nah maka biarkah mata kita melihat tontonan, mendengarkan sesuatu, fisik kita bekerja dengan orang banyak, tapi kalbu kita bersama Allah. Kita sholat dimanapun, nggak mesti di masjid, dimanapun kita bawa sajadah. Itulah, bahkan zikir kita dibawa kemana-mana, tidak hanya di masjid, di toilet kita bawa, di bioskop kita bawa, di jalan kita bawa. Kenapa? Ismu zat yang ditanamkan dalam kalbu kita, itulah yang kita bawa kemana-mana, dimanapun. Itulah enaknya jadi murid Abah. Dimanapun kita bisa berzikir kepada Allah, membawa nama Allah di dalam kalbu kita, yang sudah ditalkinkan oleh guru kita, kepada kita semua di dalam kalbu ini. Maka, alhamdulillah, ibu bapak sekalian, para pecinta kusen jiwa, kita bersyukur kepada Allah, bersyukur dipertemukan oleh Syekh Mursyid, bersyukur kita nggak banyak komplain, nggak banyak tanya kenapa, mengapa, nggak banyak menganalisis, langsung diterima saja. Jadi kalau makanan itu langsung diterima saja. Berbeda ketika orang yang di luar sana, ada profesor, ada peneliti, mereka harus berjuang untuk meyakinkan dirinya tentang guru. Kita sudah enak. Nah, makanannya sudah banyak. Kalau orang lain mikir ini makanannya boleh tidak, mengandung penyakit atau tidak, mengandung kuman, dia meneliti capek sekali. Kita tinggal makan aja karena yakin yang menyediakan makanannya adalah halal, soleh, yaitu kita sudah tinggal nikmati menunya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Mari sama-sama kita terus amalkan, amankan, lestarikan. Amalkan setiap hari 24 jam kita sholat, setiap pada sholat kita zikir, kapanpun, dimanapun, dan kita juga lestarikan. Amankan dengan cara manakiban, syiar, ajak orang-orang berzikir kepada Allah. Di mana ada kesempatan mengajak orang ke Sinarasa, ajak ke Abah talqin zikir. Sekarang kalau jauh tidak ada wakil Abah, tinggal telepon
langsung bisa berzikir kepada Allah. Artinya apa? Kita itu adalah marketingnya Abah. Tidak hanya mubalik, tidak hanya wakil-wakil Abah, siapapun bisa menjadi wakil Abah untuk dalam rangka mengamalkan, mengamankan, melestarikan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang utama, yang sangat agung, yang diagung-agungkan oleh guru-guru kita semua dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Ibu, Bapak sekalian para pecinta kesehatan jiwa, ikhwan akhwat rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan sore ini, khususnya untuk saya dan untuk kita semua. Hakikatnya adalah semua dari Abah. Yang baik adalah dari Abah melalui lisan saya. Yang tidak baik adalah dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih, atur nuhun. Saya akhiri. Semoga kita semua selalu diistiqomahkan dalam mengamankan, melestarikan Thariqah Syekh Muhammad Saleh ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karomah barakah Abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas